lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyrata an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wal maqalatu utawi dawuh al khamisata asyrata kang kaping 15 iku an Abi Bakr as-Siddiq, dan riwayataken saking sahabat Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu fi qaulihi ta'ala, ing dalem dawuhe Gusti Allah ta'ala, rupane zaharul fasadu fil barri wal bahri. Zaharah pertelo opo al fasadu kerusakan oleh pertelo fil barri ing dalem daratan, wal bahri lan segara. Kala dawuh sapa Abu Bakrin, ay Abu Bakrin tegese Abu Bakar, fi tafsiri dzalika ing dalam nafsire mengkono-mengkono qauluhu ta'ala, al-barru huwal lisan wal bahru huwal qalbu. Ing lafadz al-barru huwal lisan wal bahru huwal qalb. Al-barru utawi daratan, huwa ya al-bar iku al-lisanuh lisan, wal bahru utawi segara atau lafadz al-bahr, huwa ya al-bahr iku al-qalbu ati. Fa iza fasada moko ing dalem nalikane rusak apa al-lisanuh lisan, bisabbih kelawan misuwi, masalan kelawan umpamane, bakat moko nangis alaihi ngatasi lesan opo an-nufusuh piro-piro awa-awaan, ail askhosuh tegese piro-piro awa-awaan, mim bani Adam sangking bani Adam. Wa idza fasadah lan ing dalem nalikane rusak opo al-qalbu ati, birriyaih kelawan sabab riya, masalan kelawan umpamane, bakat moko nangis alaihi ngatasi al-qalbu opo al-malaikatu atau sopo al-malaikatu para malaikat. Kilah dan ucapaken opo al-hikmatu utawi faidahe fi annal lisanah ing dalem sak temene lisan iku wahidun kang siji, iku tambihun ngilingaken lil abdi maring kawula, fi annahu ing dalem sak temene al-abdi iku la yambagi ora sayukjo opo ayatakan lamah yen to ngomong sopo al-abdi, illa fima angin ing dalem barang, yahummuhu kang mentingaken atau kang dadi penting opo ma ing al-abdi itu, yahummuhu kang dadi penting opo ma ing al-abdi, wa fi khairin lan ing dalam kebagusan. Wakilah lan den ucapaken opo li annal lisanah krana sak temene lisan, az-zakirah kang zikir,
bikulli lugatin kelawan saben-saben bahasa iku kana ono apa zikruhu zikire lesan iku lil madzkuri maring perkara kang den zikiri al wahid kang siji wa huwa utawi al madzkuril wahid iku Allah taala Gusti Allah taala wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono lesan al qalbu utawi ati bi khilafi nahwil aini berbeda kelawan sepadane meripat wal udhuni lan kuping fa innahu moko sak temene nahwil udhun wal ain atau nahwil aini wal udhun iku yata'addadu wa wilangan apa nahwil aini wal udhun kilah den ucapaken opo li annal hajatah krono sak temene hajat ila sam'i maring ngrungu wal basari lan ningali iku aksaru luwe akeh minal hajati tenimbang hajat ilal kalami maring ngomong ilal kalami maring ngomong intaha wis tutuk opo kila al hikmah atau kila li annal lisan wa inna ma syubbiha lan angin pastine den serupaaken opo al-qalbu ati bil bahri kelawan segara li syiddati umkihi krana bangete jerune al-qalbi wattisaihi lan jembare al-qalbi wattisaihi lan jembare al-qalbi intaha wis tutu apa qaulu wa inna ma syubbihal qalbu ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyrata an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makalah yang ke-15 yaitu diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tentang masalah dawuhnya Gusti Allah yang berada dalam Quran yang berupa ayat zaharul fasadu fil barri wal bahr. Secara makna harfiahnya ayat Gusti Allah ini memiliki makna sangat-sangatlah nampak kerusakan-kerusakan di daratan dan juga di lautan. Ini secara harfiahnya. Akan tetapi ayat ini ditafsiri sareng Abu Bakr As-Siddiq bahwasanya yang dimaksud al-bar itu adalah al-lisan. Yang dimaksud daratan itu lesan. Ini diserupakan. Daratan itu diserupakan dengan lesan. Kenapa? Karena nampak dan karena kecil. Daratan itu satu lokasi dan satu tempat yang berada di bumi, dan itu sangat nampak sekali keberadaannya, sama dengan lesannya manusia. Makanya apapun yang keluar dari lesan manusia itu semuanya akan nampak isi hatinya. Lesan itu sebagai wakil daripada hati. Hati itu memiliki perasaan bahagia, susah, marah ataupun sabar. Semua itu bisa terungkapkan dengan lesan. Sedang-kadang orang ini kemelepon tak kuat nyonggo rekoso, tak kuat nerima musibah, tidak mampu menahan amarah, sampai itu terwakili oleh lesan apesoan. Oleh karena itu betul sahabat Abu Bakrin menyamakan daratan dengan lesan. Sedangkan lautan dalam ayat Gusti Allah fil barri wal bahr, al bahr itu
itu diperumpamai sareng Abu Bakar seperti halnya hatinya manusia, sehingga bisa ditarik kesimpulan faiza fasadal lisanu bisabbi masalan bakat alaihin nufus. Ketika terjadi kerusakan pada lesannya manusia, misalkan dengan mencaci maki, mencemooh, menghina, menyalahkan orang lain dengan lesannya, maka betapa banyak jiwa-jiwa manusia yang menangis atas itu semua. Ini termasuk afatil lisan. Bahaya lesan itu, sekuat apapun orangnya, itu bisa dijadikan menangis disebabkan hanya gara-gara lesan. Ini bahaya betul. Al-ashkhasu min bani adama, yaitu seluruh sosok makhluk keturunan Bani Adam, yaitu para manusia, bisa nangis hanya disebabkan hal kecil, yaitu lesan. Apabila lesan itu sudah rusak, ini bahaya kan? Makanya hal-hal yang remeh, ucapan-ucapan yang tak berguna, itu upayakan dari sekarang, latih jangan sampai mudah keluar dari lesan kita. Jangan mudah di situ sampean ape sowan. Sedang-kadang kita itu kena afatul jiron. Apa maksud afatul jiron? Kita itu kena malapetaka pergaulan dari seorang teman, pergaulan dengan seorang teman. Sedang-kadang menganggap komunitas teman yang sampean jadikan teman, menganggap omongan-omongan kotor itu sebagai ciri khas yang keren dan gaya. Mentah ape suwani kata lebur jelingna, itu yang bahaya. Hati-hati. Kalau kita hidup sendirian, berusaha untuk menjadi orang baik, merubah diri kita, tradisi yang sebelumnya buruk dirubah menjadi baik, itu mudah. Akan tetapi ketika sudah berhubungan dengan teman, dengan sahabat, yang kemudian mayoritas dari komunitas tersebut itu berporos pada kerusakan, maka tak menutup kemungkinan kita akan sulit untuk menjadi orang baik. Secara simpelnya saja, dari omongan saja di situ sudah sulit. Kadang menabe di kata abe sowan, sementara kancah ahli pesowan kepi, maka yang kep kita sebagai kancah sedungu, tak berkembang, tak punya gaya, dan tak keren. Akhirnya kita gengsi. Ketika pula gengsi, kudu nero kancah. Sekiran cung kerenan, pesona cung saraan ben kancana. Jadi cung pan mapanan pesoan itu menjadi satu kehebatan dan satu kebanggaan dalam komunitas itu, dan ini bahaya betul. Sehingga Masya Allah, berawal dari satu titik, yaitu salah dalam bergaul, maka seluruh apa yang ada pada diri kita, tubuh kita, itu akan digerogoti, akan dirusak secara sedikit demi sedikit atau secara bertahap. Dan pada akhirnya sampai menjadi orang yang al-matruk, orang yang ditinggalkan oleh banyak orang, dan orang yang betul-betul tidak punya harga diri. Kerugiannya pada siapa? Pada sampean, bukan pada temannya. Makan kudu sering main nggak kena-kena. Afatul jiron, bahayanya bergaul ketika sudah salah teman, itu bahayanya luar biasa. Pak Abidin sampean mondok, Pak Abidin sampean cari ilmu, Pak Ongguan sampean cari ilmu, melekadung kalah ben kancah, melekadung salah dalam bergaul, maka semua perjuangan sampean di pondok
semua jerih payah sampean dalam belajar dan berpendidikan itu semuanya akan terhapus oleh afatul jirun itu. Oleh karenanya ini bahaya, betul-betul bahaya. Ini hanya seputar masalah lesan saja, ini masih belum ke hati. Artinya lesan tok serosak. Semua manusia mim bani Adam dari keturunan Nabi Adam itu bisa menangis hanya gara lesan serosak. Namun wa idza fasadal qalbu birriya'i masalan bakat alaihil malaikah. Ketika hati manusia itu yang rusak, misalkan di situ dengan amalan-amalan yang dibumbui dengan riya di sana, amal ibadah kepada Allah tapi tujuannya bukan untuk Allah, mengharap kebaikan yang akan kembali pada dirinya alias pamer dalam ibadah, maka yang menangis bukan hanya Bani Adam melainkan al-malaikah, setuju para malaikat Gusti Allah. Itu sebagai tanda yang sangat jelas betapa ruginya membeda orang amal ibadah kemudian tujuannya bukan karena Allah, kemudian tujuannya di situ hanya kepentingan dirinya sendiri, maka sampai diberikan tanda tangisan para malaikat di sana. Oleh karena itu ada sebagian ulama yang mengambil hikmah khilqah daripada kita. Kenapa kita itu diciptakan oleh Allah dengan satu mulut, dengan satu hati, dan dengan beraneka ragam panca indera. Al-hikmatu fi annal lisana wahidun tambihun lil abdi. Lesan itu sama Allah diciptakan hanya satu saja, tidak sampai dua. Itu sebagai peringatan terhadap kita selaku hamba Allah bahwasanya la yambagi ayyatakallama illa fima yahumuh. Sebaik-baiknya dan alangkah baiknya kita itu jangan berbicara apapun kecuali dalam urusan-urusan yang perlu saja untuk dibicarain, dan urusan-urusan yang dianggap itu penting saja. Mangkana lesan ni ban pengiran tek sampai itu diagi dua korupun sitong karena kebutuhannya tidak banyak. Artinya ngomong ni tak perlu banyak, menkerana tak penting dan juga tidak baik jangan diomongkan. Ini kadang kalau lesan sudah konslet, kalau lesan sudah rusak, maka tujuan terbesar daripada diciptakannya lesan itu malah tidak digunakan sama sekali, tidak menjadi acuan sama sekali, yaitu al-qaulu bil ma'ruf, gitu ya, ucapan-ucapan yang baik atau ucapan-ucapan yang perlu itu malah tidak diperhitungkan. Justru setiap saat, setiap waktu saya keluar dari lesan malah perkara-perkara yang tidak layak untuk diucapkan. Apesoan, selalu omong kosong, selalu menyebarkan fitnah, selalu menghibah orang, selalu mencari ngomongi kerusakan-kerusakan orang, menyelidiki dan membahas tentang aib-aib orang. Itu bukan tujuan diciptakan lesan. Harus sampean perhatikan. Loh, cuk, saking lesan itu banyak hajatnya kan. Andaikan lesan itu memiliki banyak hajat, maka mungkin di situ lesan itu jumlahnya lebih daripada satu. Sama dengan mata, sama dengan telinga, tangan dan juga kaki.
Wa qila li anna al-lisana adh-dhakira bi kulli lughatin kana dzikruhu lil madhkuril wahid. Menurut sebagian ulama yang lainnya, lesan itu diciptakan hanya satu. Itu karena lesan yang selalu senantiasa berzikir dengan segala jenis bahasa apapun, bahasa Madura, atikir ke pengiran ngangkui Madura, itu kan bisa. Ya Allah, ajunan cek lamban ka abdi na Gusti. Dengan bahasa Indonesia, ya Allah, Engkau sangat baik kepada kami. Dengan bahasa Arab, ya Ghafuru ya Syakur, antas syakuru wa antat tawwabur rahim. Dengan bahasa Inggris, tahun Inggrisnya untuk akhirnya. Segala bahasa yang digunakan oleh lesan yang sedang berzikir kepada Allah, walaupun bahasa itu beraneka ragam macamnya, itu tetap al-madhkur al-wahid. Apa yang dizikiri tetap satu. Siapa itu? Gusti Allah. Kembalinya kepada Allah. Itu menunjukkan sampean anapa secara kasar omong ki arapa kaki mandi colok ning sitong. Mak le colon kaki dia. Ini secara kasarnya. Guna aki nyebut zat sesitong yaitu Gusti Allah, mengarah pada zat sesitong yaitu Gusti Allah. Nah, Pak bisa menkerendah membuat Allah dak ridho, jangan diucapkan. Nah, Pak bisa menkerendah Allah itu ridho, ucapkan walaupun itu pahit rasanya. Walaupun di situ mengandung dan menimbulkan banyak risiko. Sepenting mengundang terhadap ridho Gusti Allah. Wa kadzalikal qalbu, begitu juga hati. Hati itu diciptakan bukan dua kan? Tapi hanya satu. Kenapa? Karena berporos pada satu zat juga, yaitu Gusti Allah. Artinya sebenarnya itu harus membuat satu prinsip dan satu pedoman dan satu acuan, yaitu keridhoan Gusti Allah, jangan yang lainnya. Hati itu harus demikian, jangan banyak-banyak prinsip. Prinsip itu jangan banyak-banyak. Satu prinsip tapi kokoh, yaitu thalaban liridho illah, ngamri ridhonya Allah. Sampai jadi apapun, kalau sudah tujuannya untuk mengharap ridhonya Allah, pasti menjadi orang baik sampean, dan pasti akan sukses. Bikhilafi nahwil aini wal udhuni fa innahu yata'addad. Beda kasus nanti seperti halnya mata, wal udhun kedua kuping, telinga, itu berbilangan. Merepat itu ciptakan sareng Allah ada dua macam, ada dua mata. Telinga itu pun juga ada dua telinga. Kenapa? Li'annal hajata ila sam'i wal basar aktsaru minal hajati ilal kalam. Karena kebutuhan kita untuk mendengar sesuatu dan memandang sesuatu lebih banyak dan lebih besar dibandingkan butuhnya kita untuk ngomong. Gitu ke? Nikah secara kesimpulannya, orang yang tidak bisa ngomong, juga orang yang tidak bisa mendengar, kemudian orang yang tidak bisa melihat, semua itu memiliki manfaat yang berbeda-beda. Akan tetapi di antara manfaat terbesar dari kecacatan itu, manfaat terbesar ketika orang sudah tidak bisa ngomong. Umpamah misalkan beda orang takdir tak keluar suara ben pengiran, takdir bisu buih alias lokla misalkan, itu justru kenikmatan yang lebih besar.
dibandingkan orang yang normal tapi fasidul lisan, yang rusak lisannya. Orang yang diciptakan dalam kondisi tidak bisa dengar alias tuli, dan orang yang tidak bisa melihat alias buta, itu menjadi anugerah dan menjadi kelebihan dibandingkan orang-orang normal tapi tidak bisa menjaga telinga dan matanya. Paham nggih? Jadi orang ini kemelepon esompat lesan itu masya Allah kan, insya Allah gempang selamat, gempang ngoljah, gempang mencapai tujuan. Kenapa kok saya bilang gempang mencapai tujuan? Karena salah satu penyebab kita sukses itu adalah kitmanus sirri, harus menyimpan rahasia itu banyak terungkap disebabkan rusaknya sebuah lesan. Mangkan sampean mendi rencana besar kayak apapun, cuk gampang lemele ka orang. Engkok tahun datang ni bekal abangun bungkol lantai 5 engkok ngebuala ke masyarakat macam-macam. Itu bisa gagal gara-gara sampean tidak bisa menjaga rahasia, walaupun itu baik. Engkau meletahun dateng asede agak orang setisa, setiap orang saya kasih 1 juta. Alah banyak tak terjadi itu. Banyak congoh nah melekadung rami dia ada. Kenapa? Karena rahasia itu wajib disimpan untuk kesuksesan. Betapa banyak di situ orang yang tidak ngomong apa-apa, hanya diam-diam saja moro-moro sukses. Loh, temu orang moro-moro detih orang sukses. Itu gara-gara diam, pinter dalam menjaga rahasia. Kayaknya ini apapun yang berhubungan dengan lesan itu masya Allah, kalau rusak, kalau sampai lesan itu tidak bisa diatur, bahaya betul. Bahaya neraji karena afatul lesan itu. Sedikit kata bisa membuat permusuhan seumur hidup. Oleh karena itu kami teringat disebabkan oleh pedang itu masih bisa disembuhkan. Akan tetapi jika luka itu disebabkan oleh lesan, maka sulit bisa sembuh kembali, sulit untuk bisa dipulihkan. Man orang epre pedang eki ke dokter bisa tambahin. Tapi man orang le epre lesan epre omongan tambahin mandaman itu bisa tak beres. Melarat loka se epre lesan tempeng loka se epre pedang. Oleh karena itu jaga ongku masalah lesan ini harus dijaga. Kenapa kok di sini hati sareng Abu Bakar diibaratkan seperti halnya lautan? Karena lisyiddati umkihi wattisa'ih, karena hati itu luas dan hati itu dalam, sama seperti laut. Laut itu diidentik dengan kedalamannya. Men sampean nemu cora sepaling dalam, gunung sepaling tegih, sela-sela di antara 2 gunung itu jurang, maka masih kalah dengan kedalaman lautan. Biar mentak para saja ketika melihat di media sosial, coba ukur ketinggian gunung paling tinggi sedunia dengan palung apa itu? Palung apa terdalam di dunia, itu masih kalah. Bahkan tak sampai separuh. Hati pun juga sama, hati itu begitu dalam dan begitu luas. Kalau mata kita memandang manusia bisa menilai hanya sebatas pandangan itu saja. Bila orang ginjerenggih, maka mata akan menyimpulkan orang itu kalau tidak kepanasan atau di situ marah. Tapi jember ate tidak sesimpel itu dalam memutuskan satu masalah. Ate nika ajeling orang ginjerenggih bisa menyimpulkan itu orang yang sabar.
Kenapa? Pemikiran hati jauh lebih luas dibandingkan dohir yang lainnya, anggota dohir yang lainnya. Seperti mata, telinga, lesan, itu hati lebih luas. Kalau secara pandangan dohir kita, ketika orang itu dipukul maka harus memukul. Ketika orang itu marah maka harus melawan. Itu secara pandangan dohir kita. Tapi hati bisa menangkal itu semua. Ateh ini kemelekadung luas, Masya Allah. Eko caen tak kira mandi, tak kira bakal susah. Pocih tak kira bakal bangga. Itu hati kalau sudah luas. Tidak dikasih makan, tidak jadi problem, tidak jadi masalah. Karena saking luasnya. Begitu pula lautan. Tase ebriin kulah lepo benyain maka sampai 10 truk tak kira menjadikan lautan menjadi lautan gula. Kenapa? Saking luasnya lautan. Hati pun juga sama. Atene kemelepon jember. Caleh serabai, tongkeng serabai, tak kira kendor, tetap akan semangat. Tapi mela ateh lekadung sompet, ateh melekadung ciut, kadung copek, sekunik masalah seebere, egresanara raja masalah itu. Oleh karena itu dua hal ini, lesan kelaban hati harus betul-betul sampean tak taungku. Atena sampean tata sekiran detik ateh sebetul-betul mengandung sifatul mahmudah, sifat-sifat semapan. Lesan pun juga sama. Arahkan lesan kita, omongan kita kepada fitrahnya, yaitu kalau ndak omongan itu penting atau mengandung sebuah kebaikan, jangan arahkan kepada yang lainnya. Wal maqalatu sadisata asyrata qila inna syahwata tasirul muluka abidan wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.